Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra. Saya mahasiswa dari ITS Mandala Jember. Di sini saya akan sedikit menerangkan atau berbicara tentang UMKM. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa itu UMKM, alangkah baiknya kita tahu dasar atau kepanjangan dari UMKM. Apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Adapun pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 20 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Biasanya penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak termasuk UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional, milik negara atau usaha swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kriteria UMKM. Dari di sini saya mengambil beberapa kriteria. Ada 3 kriteria. Yang pertama ada usaha mikro. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal 50 juta. Di luar aset tanah dan aset bangunan tentunya. Terkadang keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi. Jadi belum ada pemisah antara keuangan perusahaan dan keuangan milik pribadi. Contoh dari UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan masih banyak lagi. Kriteria UMKM yang kedua ada usaha kecil. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta memiliki bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang dimaksud kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta. Lalu penjualan per tahun berkisar berapa? Nah, penjualan per tahun berkisar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Pengolahan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. Contohnya dari UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, dan catering, dan masih banyak lagi. Kriteria yang ketiga yakni usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat atau perusahaan besar, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan berkisar sesuai dengan yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar, tidak termasuk bangunan tanah dan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahun mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Selain pengolahan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga memiliki legalitas. Contoh dari UMKM-nya itu perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga ke toko bangunan. Oke, setelah kriterianya kita akan coba masuk ke dalam ciri-ciri umum UMKM. Yang pertama,
jenis komoditif atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan milik perusahaan masih disatukan. Yang keempat, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang kelima, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Ada info menarik bahwasanya total UMKM di Jember itu ada sekitar 647.000. Nah, di seluruh wilayah Jember. Nah, yang 500 diantaranya merupakan usaha mikro. Sayangnya potensi besar itu belum sepenuhnya terakomodir dengan pelatihan yang memadai dan meningkatkan bisnisnya. Oke, kita masuk coba mereview desa di salah satu desa di Jember, yaitu Desa Sumberjo, merupakan salah satu desa di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani dan nelayan hingga tahun 2023. Banyak masyarakat yang mendirikan usaha untuk menunjang perekonomian mereka, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM merupakan penopang perekonomian nasional yang sangat penting. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, pemerataan perekonomian masyarakat. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah terbilang cukup besar, dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia selain investasi asing tentunya. Nah, selain investasi asing, UMKM juga menjadi kekuatan utama dalam perekonomian Indonesia. Kita masuk ke metodenya. Metode pengabdian masyarakat di Indonesia ini menerapkan metode kegiatan analisis deskriptif, di mana metode tersebut merupakan suatu metode yang mendeskripsikan dan memaparkan suatu kondisi, peristiwa, dan situasi yang sedang diteliti, dan nanti akan diamati langsung, yaitu mengenai sosialisasi pencatatan pembukuan laporan keuangan pada UMKM di Desa Sumberjo. Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, dan ada tahapan evaluasi. Singkat saja, pada tahapan persiapan dimulai dengan memperoleh surat izin data UMKM, melakukan survei UMKM, dan menyiapkan materi sosialisasi. Presentasi dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang dilakukan outdoor dan ada kelompok yang dilakukan indoor. Agar apa? Agar memudahkan pemahaman UMKM di Desa Sumberjo. Yang kedua, ada tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan atau tahapan kegiatan pada pelaksanaan kali ini ada pelaksanaan sosialisasi pencatatan pembukuan keuangan kepada pelaku UMKM. Dan yang ketiga, ada tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang UMKM ini. Dan hasil pembahasannya tentu tentang kegiatan sosialisasi kepada 10 mitra sasaran dilaksanakan selama 3 hari dengan mendatangi satu persatu pelaku usaha. Oke, selanjutnya di sini ada penyuluhan mengenai materi pentingnya melakukan pencatatan dan pembukuan sederhana. Terus ada pelatihan pencatatan keuangan. Itu berguna untuk merubah mindset dari para pemilik perusahaan agar apa? Agar mereka mau merubah dari kegiatan sebelumnya menjadi kegiatan keuangannya lebih baik. Tentunya agar apa? Agar pencatatan keuangannya lebih tertata.
Kesimpulannya, pencatatan pembukuan sederhana memang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha. Hal ini sangat penting dilakukan terutama oleh para pelaku bisnis. Dengan pencatatan pembukuan, kita dapat mengetahui apakah kondisi suatu usaha itu baik atau memang masih belum baik. Lebih menguntungkan menggunakan UMKM atau lebih biasa? Atau tidak mengikuti UMKM? Yang lebih baik mengikuti UMKM. Karena apa? Karena di sini selain kita membangun perekonomian negara, juga agar kita mendapatkan surat izin dalam negara bahwasanya perusahaan kita termasuk perusahaan yang resmi. Untuk tujuan-tujuannya, tujuan dari UMKM ini agar mempermudah, bahwasanya adanya UMKM mempermudah bukan hanya di bidang pemasaran maupun di bidang perhitungan keuangan, begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya terangkan. Banyak kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk informasi yang lebih jelas nanti akan saya balas di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.